Eh, kamu kenapa ikut-ikut? Jangan ditonton. Loh, ini bukan channelku. Ini channelnya Pak Dosen. Ya, kamu jangan ikut-ikut. Siapa itu? Dosenmu dah? Iya, itu dosenku. Dulu tapi. Kok nggak mirip? Seperti biasa, untuk konten kali ini saya ya untuk semua yang menonton ya channel ini ganti-ganti ya figurnya itu ya, apa individu yang biasanya saya hadirkan itu bergantian. Gitu. Tujuannya juga ingin memberikan apa ya obrolan yang ringan, santai, tapi bisa paling tidak kita belajar dari orang ya. Saya belajar dari orang, saya belajar dari mahasiswa, saya juga belajar dari kehidupannya alumni juga. Banyak sekali yang saya pribadi ya itu juga belajar dari teman-teman, dan saya kira semua yang nanti nonton channel ini ya, mungkin mahasiswa aktif yang bahasa Inggris sudah pasti nonton gitu ya. Nah ini bisa menarik satu garis penting bahwasanya itu life must go on. Kemudian masing-masing punya ya dinamika dalam hidup, dan tentunya semangat juang di masa pandemi seperti ini, kreativitas gitu ya kan. Nah itu tuh pasti Joel ini kan jalani gitu ya. Dan saya pribadi itu melihat Joel itu sebagai pribadi yang ini punya sosok manusia Pak Yo. Sebongkar manusia yang pengen hidup. Selalu ini memberikan energi positif ya, dalam artian selalu memberikan senyum gitu. Itu satu pribadi yang menarik menurut saya. Dan tentunya pasti bagaimana Joel itu menghadapi setiap perjalanan hidupnya itu, bagaimana menyikapinya, ini kan bisa kita kulik lah gitu ya. Nah sekarang untuk para teman-teman yang nonton, rekan-rekan yang nonton, saya pengen kamu memperkenalkan diri dengan versi kamu gitu. Oke. Kreativitasmu santai lah. Silakan supaya semua ini siapa sih yang saat ini diajak ngobrol sama Yerli Adatu ini ya kira-kira. Silakan kamu coba perkenalan versi kamu. Oke. Ini selamat pagi, selamat siang, selamat malam atau tengah malam ya. Nah, yang nonton beda-beda ya nanti ya. Oke. Nah, di channelnya Pak Yerli, saya ini khusus ini nggak tahu kenapa diajak ngobrol ini ya, ada maksud sesuatu ini. Ini saya namanya Joel. Kamu kenapa ikut-ikut? Jangan ditonton. Loh, ini bukan channelku. Ini channelnya Pak Dosen. Ya, kamu jangan ikut-ikut. Siapa itu? Dosenmu dah? Iya, itu dosenku. Dulu tapi. Kok nggak mirip? Loh, ya nggak mirip dong. Bukan kembar, bukan saudara. Tony anu ya. Turun dulu ya. Enggak, aku mau ikut. Loh, nggak usah nanti turun dulu ya. Tony ya, oke. Ya udah deh. Aku main dulu. Dadah. Iya. Oke. Namaku Joel. Nama aslinya tuh Yoel. Tapi teman-teman Joel apa Yoel itu ya? Ya, gini. Dari awal saya masuk kuliah, dari sekolah dulu, kalau saya
ada tulisan YOEL pasti dipanggil Yul, Pak. Iya. Mending Yul apa Jul, Pak? Mending Jul ya. Iya. Nah, terus saya setelah lulus kuliah, terus saya ngambil profesi magician, saya ganti nama karena announce-nya MC nanti ke penonton itu salah nanti ya. Kalau saya kasih nama YOEL nanti dipanggil Yul. Waduh. Oh, iya. Ya gitu. Jadi pakai ejaan JOEL, tapi ya tidak mengubah arti gitu loh. Ya. Kenalkan, nama saya Joel dan tadi itu Tony ya. Okay. Tony itu anak angkat yang nemu di jalan, entah dia kok mau tahu ada di mobil ya. Saya ambil aja gitu karena bisa ngomong ya. Oh. Saya tinggal di kota kecil di Caruban. Mantan muridnya Pak Yerli, ini dosen terfavorit saya ya. Salah satu dosen pembimbing saya yang luar biasa. Saya lulus gara-gara Pak Yerli. Iya, kalau Oke, kalau dosen lain belum. Oke. Nah, dari kota kecil, saya memang dari kota kecil Caruban, lalu kuliah di Surabaya, lalu kembali lagi ke Caruban. Memang tujuan utama untuk wirausaha, kerja sendiri, bukan kerja ikut orang. Memang cita-cita dari dulu, memang tidak ikut orang, itu kerjanya. Ini dulu ya Pak ya ceritanya ya. Oke, ya itu ini ya perkenalannya ya. Jadi Joel dari sebuah kota Caruban. Caruban itu masuk mana Joel? Masuk wilayah Indonesia, lingkup Indonesia Pak. Masih dari garis ya. Jadi belum masuk Australia. Iya. Tapi Jawa Timur. Sense of humornya nih masih tinggi nih. Itu selalu orang-orang seperti ini selalu kreatif nih, selalu mengembangkan banyak hal. Saya yakin itu. Ya. Amin. Ya. Jadi memang secara biasanya saya ingin ngobrol dengan teman-teman yang saya pasti kenal dan seperti yang saya bilang di awal, Joel ini memiliki kepribadian yang menarik ya, dan pastinya saya sedikit banyak itu mengikutilah ya perjalanan dinamika hidup yang Joel ambil ya. Ada beberapa seperti misalkan setelah lulus atau pada saat kuliah itu kamu udah jadi magician, saya nggak tahu. Nanti mungkin bisa cerita sedikit. Jadi ada titik di mana saya tahu Joel ini menggeluti bidang magician ya. Terus kemudian yang saya tahu juga kamu menjadi seorang wirausaha, dan ya kalau Joel tahu di setiap istilahnya, saya kira hampir di kurikulum semua jurusan itu pasti ada mata kuliah entrepreneurship. Jadi memang tujuannya itu memiliki jiwa kewirausahaan. Jadi didorong supaya ya semua yang belajar itu mindsetnya tidak hanya menjadi job seeker tetapi juga menjadi job creator. Nah itu yang kita tahulah tantangan ke depan kan juga lumayan ya, apalagi di era masa pandemi ini semuanya itu membutuhkan istilahnya itu kreativitas gitu ya, pemikiran-pemikiran yang mungkin out of the box. Nah mungkin saja kita bisa dari cerita-cerita Joel ini dari ngobrol santai ini ternyata istilahnya out of the box ya, cara out of the box-nya versi Joel yang bisa mungkin menginspirasi yang lainnya dalam ya kita tetap istilahnya itu pada akhirnya yang saya tahu Joel sudah berkeluarga kan ya. Terus mendapatkan putrinya, anaknya berapa Joel? Sudah dua
Wis luar Udah biasa. 2. Saya kalah 2-1. Iya. 2 ini yang tadi itu yang cewek itu nomor 1 ya? Nomor 2, Nomor 2 ya? Oh, Ya. oke. Yang nomor 1 cewek juga. cowok. Oh, cowok. Oh, oke. Cowok, iya. Ya, cowok. Nah, itu ada cowok, ada cewek. Nah, ini Iya. apa istilahnya tanggung jawabnya pertama sebagai seorang ya, gitu ya, seorang papa gitu. Ya. Nah, bisa Joel sedikit cerita ya. Di antara sekian apa istilahnya waktu itu menjadi mahasiswa, kamu menggeluti bidang magician. Nah, itu startnya dari kuliah atau mungkin sebelum kuliah atau sesudah kamu lulus? Terus, Kalau kok kamu, magician, kenapa kok mau ke arah sana gitu? ya kalau magician tuh warna hobi, Pak. Hobi ya? Awalnya hobi. Dulu waktu hobinya tuh dari SD, Pak. Pasti. Hobi itu dari SD, SMP itu kalau ada TV yang menyiarkan sulap atau magic, saya pasti nonton. Itu pasti nonton. Dan keluarga tahu kalau saya tuh suka magic. Jadi ketika saya di belakang di kamar atau apa, saya pas nggak nonton TV, ketika ada sulap pasti dipanggil. Gitu, pasti dipanggil untuk nonton. Nah, itu dari awal itu saya belum belajar. Dan kalau mau cari tutorial pun susah waktu itu. Untuk belajar magic itu susah. Nah, waktu kuliah, gini perjalanannya, saya memang suka seni, Pak. Jadi ketika SMP itu saya sempat belajar pantomim. Oh ya. Olah tubuh yang pakai ekspresi. Ya, saya sempat belajar itu dan sempat main-main beberapa tempat, tapi enggak lanjut. Lalu ternyata setelah lulus kuliah itu ada komunitas gitu. Ada komunitas di Surabaya juga, dan sangat beruntung satu komunitas itu ada Teddy ya. Halo Teddy ya, kalau nonton ya. Teddy Iteng, anak MP ya. Oh. Ya, anak marketing. Ya, lalu ada Johan Harliman. Ya. Nah, itu juga anak MP. Anastasia yang istrinya Johan sekarang. Iya. Nah, itu dari juga bahasa Inggris juga toh itu. Dari bahasa Inggris juga. Ya, kita ketemu di komunitas itu di Surabaya. Waktu itu saya sudah pulang Caruban, Pak. Jadi saya balik ke Surabaya, saya belajar, dan saya tertarik. Wow, banyak tools ternyata ya, banyak alat-alat sulap gitu di Surabaya. Saya baru tahu. Lalu saya pengen sesuatu dan saya nemu dompet ini, nemu di jalan. Enggak. Ini nemu di toko sulap gitu. Dompet yang bisa dipakai untuk biasa, tapi juga bisa untuk nggak kelihatan saya ya, Pak. Hilang dengan api. Apinya keluar tadi. Apinya keluar ya, ini kayak gini, Pak. Nah, Oke. Jadi ini, oh iya, sorry ya. Ada ayin tuh katanya. Ada api. Oke. Setelah saya punya ini, wah, makan semangat. Lalu saya pengen sesuatu lagi. Saya pengen yang alat-alat, karena untuk belajar sulap itu sejak dulu gitu loh. Ketika sudah tahu tempatnya, komunitasnya, wah, sudah kayak kalap gitu, kayak pengen ayo belajar semua gitu ya. Sampai saya pengen alat ini, dompet ini sudah keturutan dengan tabungan saya beli, lalu saya ambil seperti ini, lalu saya pindah seperti ini, saya seperti ini, lalu pindahkan gini, masuk sini, keluar sini ya, masuk sini, wah gini ya. Halus sekali ya. Nah, itu. Ya, saya pengen alat itu juga pada waktu itu dan saya beli, walaupun cuma lampu, tapi ternyata sulap itu sama seperti pantomim gitu.
Gitu ya. Karena juga olah tubuh, karena kita butuh acting juga untuk memainkannya. Wah, cocok gitu. Akhirnya saya sama teman-teman disuruh pulang aja ke Taruban, disuruh buka komunitas gitu kan. Disuruh buka komunitas sulap di Saruban, dan saya kasih nama The Phantom Magic Magic. Community. Nah, Jadi masih nyerempet sama pantomim gitu kan, namanya Phantom gitu. Nah, itu ceritanya ya. untuk ya, untuk awal sulap saya pengennya seperti itu. artinya memang apa ya, sejak dulu itu interest kamu besar sekali di situ ya. Ya. Sangat ini. Dan Joel saya lihat juga cukup serius untuk mendalami itu ya, dunia magician ini. Nah, yang menarik ini sampai sedalam apa Joel itu mendalami magic. Kalau saya perhatikan di entah itu apa ya, di sosial media kamu tuh kayaknya pernah saya sempat lihat posting dengan beberapa figur-figur terkenal juga ya. Apakah pendalaman kamu tuh sampai ke sana? Apakah apa mungkin ada cita-cita yang pengen kamu capai gitu ya berkaitan dengan magic ini sendiri? Pendalaman kamu sampai mana sih kalau boleh tahu itu? Saking ngeliatnya gitu. Saking ngeliatnya. Ya. Kalau dari awal kita hobi, hobi itu berarti suka, Pak. Betul ya. Kalau hobi berarti kita suka sama sesuatu itu, dan semahal apapun, sesulit apapun pasti dicapai. Gitu. Harus dapat. Nah, itu hobi. Beda sama cuma pengen tahu, beda. Gitu. Nah, ketika saya hobi, terus saya kok ada yang pas ini momennya pas gitu. Cuma saya berpikiran satu, dari awal kan saya sudah ngomong, Pak, kalau saya tuh nggak mau ikut orang, jadi usaha sendiri. Saya terus akhirnya pulang ke Caruban itu buka toko sulap dengan alasan saya wirausaha, bukan nggak hobi ini, karena duit lah itu. Karena duitnya itu. Iya, karena uangnya. Karena di Madiun belum ada toko sulap, lalu saya pulang, saya buka toko sulap dan lumayan laris, dan akhirnya jadi profesi. Sebenarnya dari itu saya cuma pengen belajar aja. Awalnya tuh cuma saya pengen belajar aja, tapi kok saya kecemplung jurang gitu. Rasanya saya cemplung jurang, nggak bisa naik lagi gitu kan, nggak bisa balik lagi, ya keterusan gitu. Karena enak gitu loh. Karena enak. Ketika hobi sudah dijalankan, sudah dipelajari, dan ya rasa nyaman itu pasti ada. Akhirnya keterusan. Bisa dapat duit gitu dari itu ya, Joel ya? Ya pasti. Ya itu. Jadi menyenangkannya itu sudah hobi, kemudian kamu dengan hobi tersebut bisa istilahnya seperti kamu bilang itu jadi profesi, dapat duit. Nah itu tuh ini sekali ya. Ini enggak sampai menurut kamu pencapaian yang terbesar kamu di dunia magician itu apa kalau versinya Joel? Yang kamu itu saya ini sangat senang dan bangga pada pencapaian itu. Sebenarnya saya kan tipe orang yang tidak punya target, Pak. Jangan dicontoh ya. Tipe orang yang nggak punya target. Saya pengen menjalani itu enjoy my life gitu kan. Jadi saya pengen menikmati hidup ini gitu loh. Apa yang saya lakukan tuh saya suka gitu. Nah, waktu saya ditanya ini apa pencapaiannya waktu di Magic, itu saya nggak ngerti untuk awal jadi profesi ini. Saya ngikut aja ke komunitas. Jadi waktu itu teman-teman bilang, kamu ikut lomba kompetisi gitu. Di mana? Surabaya gitu. Terus yang ikut ya banyak, dari luar Surabaya ya ada. Akhirnya ya
aku main apa gitu kan. Saya masih awal-awal waktu itu, saya bingung main apa, belum pernah show. Jadi gimana caranya gitu kan. Wes toh, nanti ketika kamu main sulap di kompetisi, kamu rasain kompetisi, setelah itu job pasti datang. Job sulap pasti datang. Masa? Loh iya, banyak. Contohnya banyak gitu kan. Terus akhirnya saya nurut. Tapi aku main apa gitu kan. Saya didaftarkan Pak awal-awal Pak. Saya tidak daftar, tapi sudah ada kwitansi, saya dikirim, sudah difoto, ini sudah saya daftarkan. Waduh, ya wes, aku main apa? Loh kamu kan bisa pantomim. Oh iya, terus ya gabung sama pantomim. Jadi kolaborasi sama pantomim. Oke, tak pikirkan dulu. Wah, tak pikirkan dan ada hasilnya. Maksudnya saya berpantomim tapi dengan aksen sulap gitu kan. Dan ternyata dapat respon yang bagus pada waktu itu di Surabaya. Loh, siapa ini gitu kan. Saya tidak pernah muncul di Surabaya, tahu-tahu ada kompetisi dan pakai konsep yang berbeda. Bukannya sombong, tapi itu satu-satunya ya. Enggak. Dulunya ada, tapi sudah lama emang hilang, orangnya enggak pernah main lagi. Nah, saya muncul lagi ini, pantomim, gitu. Banyak yang suka permainan saya, ya thanks God, puji Tuhan, saya dapat ini bukannya nyombong, cuma ini salah satu motivasi yang khas. Ini awal Pak. Ini awal saya ikut kompetisi sulap, sudah nggak kelihatan, ya. Juara harapan 1, masih harapan ya. Ya. Masih juara harapan, jadi ya dapat piala gitu, pulang bawa piala. Baru sekali main sulap, ya, lalu dapat piala, gitu kan. Wah, kewenang banget, ada motivasi yang beda. Terus, ya saya mikirnya gini, juara harapan 1, oke, mungkin diharapkan untuk juara 1, gitu kan. Oke, sip. Gitu. Lalu tahun depannya tuh saya ikut lagi ke kompetisi berikutnya, masih juara harapan 1 Pak. Kayak di Surabaya juga itu? Surabaya, di ini ya, di Surabaya juga ya, ini ya, kelihatannya kelihatan ya, magician, betul. Juara harapan 1 ini tanggal 2 Desember 2013 Pak, waktu itu 2013 ya. Lalu 2012 maaf, 2012. Nah, lalu pada waktu bulan yang sama itu saya ikut kompetisi lagi. Oke. Kayaknya naik. Dan ini naik juara lagi. 3 Pak. Juara 3. Oh, Ya. keren. Naik kelas. Juara 3, naik kelas. Oke. Terus saya setelah kompetisi ini, Surabaya sudah jarang ada kompetisi, jadi males lagi untuk ikut karena sudah tahun depannya sudah nggak ada. Terus tahun depannya lagi sudah nggak ada gitu. Saya tanya kenapa? Ya memang nggak ada sponsor lah, apalah, nggak tahu saya. Saya akhirnya ikut di Madiun, ya di lokal gitu, ada ya pencarian bakat gitu Pak. Naik kelas. Juara 2, ya. Keren. Juara 2 ya, itu pencapaian yang saya tidak targetkan. Jadi yang merasa pengen punya motivasi, berkompetisi lah gitu. Kalau pengen tahu seberapa tinggi pencapaian kita, itu berkompetisi lah. Jadi kalau kita merasa diri kita bisa, mampu, tapi kalau tidak ada yang compete, yang sebelahnya itu bersaing sama, tidak bakalan tahu apa salah kita.
Ya, ya, ya. Berarti apa tahapan Joel ini ketika temenmu tuh mendorong kamu untuk mengikuti kompetisi ya. Ya, ya, Dan Joel pun akhirnya dengan ya komitmen yang mengikuti dan ternyata apa itu memberikan motivasi tambahan ya. Dan iya. awalnya dengan juara harapan itu kemudian mencoba lagi bisa naik kelas dan naik kelas. Kata-kata temenmu yang waktu lalu itu di awal sudahlah nanti ikut kompetisi dan pekerjaan itu nanti ada yang datang ke kamu, itu betul nggak ternyata? Betul, Betul. Pak. Jadi Kalimat setelah itu betul. saya setelah turun panggung di kompetisi itu, saya langsung didatangi seseorang dan ternyata itu PO. Oh, I see. Lalu saya diminta nomor handphone, terus yang bisa dihubungi, ya saya kasih gitu. Dan beberapa itu yang di Surabaya ya. Dan ya tapi gara-gara saya domisili di Madiun Caruban ini, ya susah untuk biaya akomodasi juga kan lebih ada tambahan gitu loh. Itu. Tapi ada beberapa saya pernah main di Surabaya juga gitu. Lalu ya lebih seringnya di Madiun lah. Lebih seringnya di Madiun. Job pasti datang karena saya tinggal ya itu ada apa? Saya cuma ngomong aja, saya kompetisi juara ini, ya itu cuma pencapaian aja ketika ada calon klien yang tanya berapa pinter main sulap gitu kan. Ya gara-gara kompetisi. Gitu. Berarti ini penting juga dicatat sama Joel. Ketika kita ingin memasarkan diri kita dalam tanda kutip itu kita harus punya yang namanya portofolio ya. Artinya ketika ditanya kan sebisa apa main sulap ini, dengan kamu mengatakan saya pernah jadi juara ini di sini itu menjadi rekam jejak ya, rekam jejak. Jadi buat ya teman-teman di sana yang mungkin nonton ya konten ini, berarti rekam jejak ini perlu kita buat, perlu kita kreasikan. Dan tadi inline dengan apa yang Joel sampaikan, tekunilah sesuatu yang menjadi interest kita atau hobi kita, dan pada tahapan tertentu, titik tertentu, challenge diri sendiri untuk mengikuti sebuah kompetisi. Kira-kira begitu, artinya supaya kita bisa melihat sampai sejauh mana posisi kita di antara semua kalau ini kan Joel bidang persulapan ya, di dunia persulapan. Entertain Pak. Entertain ya, oke. Entertain ya. Bidangnya entertain. Bidangnya entertain, betul. Berarti kalau di ini kan itu apakah nama sebutannya itu apa? Apakah langsung magician atau entertainer atau performer? Yang mana yang cocok untuk Joel itu? Ya sebenarnya entertainer itu kan banyak ya Pak ya, ada artis, ada musician ya kan. Nah, salah satu ya dancer. Terus apalagi ya profesi kan banyak. Salah satunya magician gitu kan. Itu salah satu bidang entertain ya hiburan lah ya. Itu. Jadi masuk ke sana ya. Entertainer. Ya. Jadi teman-teman atau rekan-rekan semua ataupun siapapun ini kira-kira tahapan seperti yang dialami oleh Joel ya sebagai seorang entertainer gitu ya. Baik Joel, ini menarik ya, bagi saya menarik karena dari situ Joel yang awalnya hobi kemudian akhirnya masuk ke kompetisi, dari kompetisi itu memberikan peluang-peluang ya kan, peluang-peluang buat Joel. Nah Joel, kalau kamu kan ngambil bidang bahasa Inggris nih ya, bidang bahasa Inggris. Bahasa Inggris ke dunia entertain tadi itu
cukup membantukah atau bagaimana dalam dalam konteks itu? Apakah terbantu atau enggak kira-kira? Kan kamu Ya, kalau nggak salah ya ambil bahasa Inggris gitu, bahasa Inggris bisnis gitu. Nah itu membantu nggak di situ apa yang dialami? bantu Pak, bantu banget. Kalau saya itu dari awal ikut itu ternyata Magic itu belajarnya bahasa Inggris. Untung saya belajar bahasa Inggris gitu kan. Banyak yang untuk pengen jadi magician, tapi mereka nggak mau belajar dari buku. Bukunya bahasa Inggris semua Pak, yang asli itu. Ya, jadi buku-buku lokal tuh nggak komplit gitu loh. Pencipta magic itu kan kebanyakan dari Amerika, dari Eropa. Jadi mereka pakai tulisan bahasa Inggris gitu. Ya saya beruntung saya bisa ya paling tidak ya saya baca ngerti gitu. Terus lebih cepat ngerti lah. Nggak ngerti amat juga, tapi lebih cepat ngerti apa yang dimaksud di dalam buku itu atau di video gitu. Kan nggak ada show sedikit-sedikit pakai bahasa Inggris? Pengalaman pernah ada show seperti itu? Pernah nggak? Ya pernah waktu sama bule Pak. Oh iya pernah. Pernah. Di Surabaya apa di Caruban? Di Madiun dulu pernah saya buka toko sulap. Bule-bule itu kalau orang bule itu kalau lihat sulap Pak, itu sangat interest banget. Jadi minat pengen nonton itu dan dia juga menghargai gitu. Menghargai seni sulap ini. Gitu. Mereka tuh gini, wow, ekspresinya tuh, wow, kok bisa? What did you do that? Apa lupa saya ngomongnya apa. Gitu kan? Bagaimana bisa? How did you do that? How did you do that? Nah, terus ya saya perform pakai bahasa Inggris, terpaksa gitu. Karena biar apa Pak? Biar jualan saya laku gitu kan, laku saya. Gitu. Iya, kalau saya nggak ngomong bahasa Inggris, nggak bakalan laku ya, gitu. Terus saya pernah street magic di Bali. Bali. Ya, main-main sama bule. Ya. ya sedikit banyak kalau apa? Mungkin kalau saya ikut kompetisi lagi terus ya, jenjangnya terus sampai internasional itu pastilah sih kepake. Bahasa Inggris itu bahasa yang tidak boleh tidak dipelajari. Harus dipelajari. Wow, keren ya. Ya sebenarnya di bahasa Inggris sendiri kan itu komunikasi ya Joel ya. Artinya Joel itu apa ya, perform sebagai seorang magician itu otomatis kemampuan komunikasi, kemudian juga ternyata how to organize, how to structurize the ideas from the beginning until the end itu ternyata perlu dilatih terus gitu ya. Artinya untuk bisa mencapai sebuah kesempurnaan gitu ya terus belajar dalam berkomunikasi. Karena saya lihat juga bukan hal yang mudah, apalagi selain ilmu sulapnya gitu ya, keterampilan sulapnya juga bagaimana membangun komunikasi dengan audiens itu kan satu hal yang tersendiri ya, Joel ya. Iya, betul. Betul ya. Itu ada pengalaman lucu nggak dalam artian kamu berhadapan dengan audiens itu tanya seberapa ya istilah persiapan kamu untuk bisa, apakah hanya ini pakai satu dua cara udah cukup, atau tiba-tiba pada saat kamu menghadapi audiens langsung berubah plannya gitu, dalam membangun komunikasi, strategi komunikasi. Pernah terjadi gitu nggak berubah? Ya, kalau saya memang sebenarnya orangnya kan langsung Pak ya, langsung perform gitu kan. Dulu. Ketika saya masuk di dunia ini, di magic ini, saya dituntut untuk nulis Pak. Nulis? Oh ya. Nulis. Jadi kita harus nulis dulu. Urutan apa yang kita omongkan itu harus ditulis dulu. Jadi ketika nanti perform,
itu harus hafal gitu. Itu harus hafal ya, jangan kayak tadi kalau saya sama ini. Nah itu juga apalagi main kayak gitu, itu harus ditulis Pak. Oh, Percakapan jangan sampai suara kita tuh kebalik sama dia. iya. Iya kan, kadang memang sering saya kebalik gitu, sering. Jangan sampai itu kebalik waktu gitu ya. Itu gak gampang loh itu, ya kan? Iya. Gak gampang. Itu tadi Pak, yang tadi sama boneka itu tadi dengan siapa tadi itu? Ricky. Tony Pak. Oh Tony ya, Tony. Itu apa? Yang saya pernah dengar itu pakai apa? Ventriloquist. Ya itu ya. Itu ventriloquist itu ya. Betul, iya Pak. Oke. Itu juga kamu pelajari juga itu ya, ventriloquist. Ngomongin aku ya? Nah, ini dia orang yang dicari. Bukan aku yang ngomongin. Halo Tony. Apa kabar? Aku sih biasa aja. Ini jambulmu kok warna biru ya, jambul itu ya? Jambul. Ini topi, Pak. Oh, Topi ini. oh iya. Iya, topi Tony. Iya. Biasa. Sorry. Iya, sorry. Jangan gas gitu sama orang tua, enggak boleh. Itu orang tua kok. Kok terlihat? Iya. Terlihat muda. Oh, makasih Ton. Umur berapa sih, Pak? Umur berapa Umur. ya? Tebak deh, Tony bisa nggak nebak umur saya? Ayo. Enggak. Dipikir saya jungkun nanti. Dukun. Iya. Glad to see you, Ton. Glad to see you. Ini senang ini. Sudah, Kak. Sudah. Turun lagi ya. Enggak. Ikutan aku. Nah, sudah. Tuh, nongol lagi. Iya. Waduh. Wah, itu semua masuk loh itu ya, komunikasi masuk. Seni peran itu ya masuk ya itu. Masuk, ya. Seni peran. Terus membangun emosi dengan audiens itu juga sesuatu yang dipelajari juga itu. Nggak gampang nih. Ya itu kita harus tahu RPM Pak. RPM, iya. RPM-nya Pak. RPM-nya ketawa gitu. Iya. RPM. Laugh per minute ya. I see. Oh iya. Jadi kita nyatet dulu itu kira-kira komedi apa yang bisa muncul gitu. Dan turun lagi ya. Jadi si karakter Tony ini yang kayak gimana itu kita harus buat gitu. Di script ya, nulis semua. Ya. Wah, menarik. Jadi ya buat teman-teman lah yang mungkin punya hobi sama, interest sama, kira-kira pengalaman yang Joel bagi di sini bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman. Joel sendiri punya ini nggak ada channel YouTube ataupun Instagram ataupun apa yang bisa dibagi di sini, sekiranya mungkin teman-teman bisa offline atau online bisa istilahnya nanti ya ada sesuatu yang bisa dibagikan lah buat teman-teman online atau offline yang bisa menggunakan ini jasanya Joel. Ada nggak channel yang bisa disebutkan? Kalau channel YouTube sudah tidak diurus Pak. Wah, Eman Iya. Saya dulu cuma pengen aja kalau mau upload saya upload gitu kan. Dulu kan zamannya ketika sulap itu naik dan saya misalkan buat sesuatu rutin ya, kalau istilahnya itu urutan sulap, jadi untuk konsep saya buat sendiri gitu ya. Nah ketika saya nanti masukkan ke YouTube itu pasti ditiru Pak gitu. Makanya saya jarang sekali upload di YouTube untuk sulapnya karena ya itu pasti ditiru. Jadi membuat orang-orang tuh tidak kreatif gitu.
Ya banyak memang orang. sulap tuh harusnya dituntut kreatif, tapi banyak yang niru gitu. Banyak yang niru. Ya, ya, ya. Nah, untuk YouTube jarang jarang dipakai. Oke. Kalau Saya Instagram Kalau Instagram banyak, Instagramnya ya anonim semua ya. Untuk jualan, Pak. Instagram Iya. tuh. Iya, ya nggak apa-apa. Iya. Termasuk The Phantom Magic itu juga Ya. Instagram ya? Betul. Phantom Magic. Ya. Phantom Magic. Ini ada di bawah sini ya. Ah, ya. Oh, gitu ya? Nanti muncul Pak. Muncul. Satu, dua. Wah, muncul ya. Oke, muncul. Ya. Ini ya, saya tunjukin. Iya, tunggu saja Ini nanti diedit, itu. Pak. Tadi itu diedit. Saya ngomong muncul ya, Pak. Itu diedit, Pak. Muncul, Ya. pasti itu. Iya, Biar iya. kelihatan Pak. Sulapnya kelihatan. Magicnya ya. Magicnya kelihatan. Itu The Phantom Magic. Ya, soalnya saya jualan banyak gitu kan. Selain sulap. Nah, sebentar. Itu kan kalau yang bidang sulap tuh ininya The Phantom Magic ya. Betul. Ya. The Phantom, ini The Phantom Magic ini ya. Ini The Phantom Magic. Oke, nanti itu ya. Oke. Oke. Terus nah ini yang apa istilahnya, ternyata seperti semangatnya Joel ini bukan seorang job seeker, tetapi sebenarnya adalah job creator ya, dengan melalui wirausaha. Ini sudah kamu tekuni udah berapa lama menjadi wirausaha, dan kamu masuk bidang apa untuk wirausahanya? Apakah itu besi? Apakah wirausaha di bidang fashion, atau bidang apa? Nah, itu bisa cerita. Sejak kapan kamu? Sejak lulus kuliah, Pak. Sejak lulus kuliah, langsung berarti ya. Sejak lulus kuliah, terus saya ya sempat istirahat 2 bulan atau berapa ya, saya lupa. Lalu saya buka bidang jasa awal dulu. Ya. Buka bidang jasa karena saya gini, saya tuh punya tabungan tidak banyak. Lalu itu tabungan dari kecil, orang tua selalu ngomong untuk nabung gitu. Setelah tabungan saya lumayan, lulus kuliah saya buka usaha bidang jasa. Kalau zaman 2000-an itu terkenal rental PS. Iya. Rental PlayStation ya, game itu. Itu lagi rame, lagi booming. Nah, ketika itu saya, wah ini kesempatan, saya buka dan luar biasa rame. Saya modal cuma 2 TV, 2 unit PS2 waktu itu. Ya. 2 unit PS2 ya, masih PS2. Mahal zaman itu. Iya, mahal, Pak. Mahal, masih jutaan, 2 juta ke atas itu. Ya, betul. Nah, setelah itu cuma saya 2 unit, antri. Waktu itu antri. Nah, yang saya dapat uangnya itu saya kumpulin, saya beli lagi, nambah 1 lagi. Ya. Terus antri lagi, saya ini terus nambah lagi jadi 5 gitu kan. Terus terakhir jadi 9 ya gitu. Karena tempatnya cuma muat 9, Pak. Itu berarti tahun berapa kira-kira, ingat nggak tahun berapa itu? Lulus kuliah tahun 2006 ya, Pak. 2006. Enggak. Kamu masuk 2003. Ya. 2006. Ya, 2006, Pak. Ya. Iya, dari 2006 itu buka usaha jasa, istilahnya jasa. Karena apa? Kalau jasa barangnya nggak habis. Uang yang didapat itu ditentukan oleh waktu. Oh iya, betul. Ketika buka 24 jam, ramai terus, ya lumayan. Tapi tinggal ngalikan aja per unit. Jadi istilahnya per unit berapa unit, makin banyak unitnya kali aja. Kali ya. Betul. Ya,
jasa seperti itu gitu. Sebenarnya saya magic itu kan juga jasa gitu. Jasa juga gitu. Kalau dilihat memang jasa tuh enak gitu. Jasa tuh enak karena barangnya enggak habis. Saya show dengan ini enggak bakalan habis kecuali ditarik sama anak-anak, tangannya putus Pak. Hilang, rusak, nangis gitu. Saya modal kartu satu, saya bisa show dan menghasilkan. Tapi kartunya nggak habis. Itu jasa. Tapi tetap ada modal, Yaitu pertama awal itu buka jasa. Karena ya terlihat menggiurkan, lebih cepat uang masuk ya, seperti itulah. Ya. Berarti rental sama toko sulap itu udah jalan ya, Bu? Sebenarnya itu rental dulu, Pak. Oh, rental dulu. Kalau setelah rental jalan itu nanti urutannya begini. Rental dulu, setelah itu ada garlic. Oke. Tela garlic itu setelah itu magic sulap, toko sulapnya gitu. Sebelumnya tapi saya sudah belajar sedikit kalau sulap. Terus ada toko terakhir, saya buka toko barang gitu. Jadi jasa ada, makanan ada, untuk jual barang ada. Oke. Ya. Wah, itu berarti ya lumayan ini juga ya untuk mengelolanya kan. Iya. Nah, untuk mengelola itu sebenarnya gampangnya gini Pak. Karena saya tidak ikut orang. Saya punya kebebasan untuk mengelola. Saya pelajari itu begini. Ketika saya kuliah itu, saya itu ngamati bagaimana kan kita juga belajar wirausaha juga kan, dulu pernah Pak, simulasi juga tuh Pak. Ya, ada. Mau bikin produk, bikin perusahaan itu kan. Ya, betul. Ya, saya simulasi bisnis. Simulasi bisnis. Itu saya ingat bener kan diatur itu, ini siapa yang ngurus ini, PR-nya siapa, manajernya siapa, pemasarannya siapa. Jadi itu diatur semua gitu. Dan produknya harus yang dipikirkan. Produk ini harus dipikirkan. Ini laku enggak di pasar? Ini di market kita, di sekitar kita ini dibutuhkan atau tidak? Nah, dulu saya sempat sama waktu itu kelompok sama Melita, Ferdi, ya sama lagi ya. Itu sempat buat produk seling deterjen. Seling. Nama perusahaannya, produknya ya. Produknya. Tapi paling suka waktu itu, Pak. Saya paling suka waktu itu waktu business simulation tuh paling suka itu saya ganggu telepon, Pak. Telepon kantor sebelah, Pak itu. Masih ingat. Masih ingat ya. Ya udah. Jadi ketika sambil belajar itu saya cuma belajarnya ngerti aja. Oh, ternyata begini. Itu ternyata sistem, Pak. Ketika saya punya usaha, saya membuat sistem dulu. Sistemnya bagaimana? Ketika saya mau jual produk ini, misalkan produk makanan apa gitu, itu bisa disimpan enggak? Kalau misalkan enggak habis, bisa enggak disimpan? Atau kalau misalkan ini tahan berapa lama produk ini? Ini pangsa pasarnya itu menengah ke atas atau bawah? Ini harus dipikirkan dulu, Pak. Jadi sejauh packingnya seperti apa? Ketika kita pakai packing ini, apakah ada orang yang komplain dengan packing ini? Apakah terlalu besar atau terlalu kecil? Itu ukuran semua sistem itu harus tahu. Harus kita buat. Kalau pengen jadi wirausaha ya seperti itu. Repotnya dia kok. Iya. Dianalisa semua aspek ya, supaya ya, betul. ketika running itu sudah paling tidak meminimalkan ya
meminimalkan kendala-kendala teknis kan kira-kira gitu ya, sama Ya. pemasarannya ya. Nah yang terakhir itu saya yang saya tahu tuh bubur itu ya, bubur apa? Bakar, Bubur bakar ya, bubur bakar. Ini bubur bakar ini produk paling baru ya, Iya, paling baru. Produk paling baru. Launching itu kapan itu? Setahun lalu apa 2 tahun lalu itu? baru ini, baru Baru. 2 minggu lebih ya, Oh, oke. hampir 3 minggu kok, Oke. hampir 3 minggu ya, baru ini. Ya. Nah, itu kan ini ya, masih masuk the garlic juga ya. Variannya the garlic. Ya, masih ya menu Ya. Ada minuman, ada itu sekarang ini bubur bakar itu. Nah, Ya. memunculkan bubur bakar tuh triggernya apa? Kamu buat seperti itu, apalagi di masa pandemi gini ya. Ini sebenarnya bubur gini. Ini sebenarnya bubur bakar itu bukan dari produk saya Pak, tapi dari teman, gitu, dari teman dolan istilahnya, gitu ya, teman main. Nah, ketika dia buka bubur bakar ini di Madiun, terus wah enak ini kalau dimasukkan ke menuku, gitu. Terus ya nggak apa gitu, karena dia juga mau buka franchise-nya, gitu kan. Lalu oke, saya buka lah bubur bakar gitu. Nah, saya kenapa kok pakai mau ngambil bubur bakarnya Pak? Karena satu, ini produk dengan namanya aja aneh, gitu. Aneh, dan istilahnya kalau dibaca bubur kok bakar, gitu kan? Bubur kok dibakar, itu jadi perbincangan gitu. Iya. Nah, untuk nama juga, wah, jadi orang tuh saling ngomong, sudah pernah nyoba enggak? Sudah pernah makan ini enggak? Gitu. Jadi cuma namanya gitu. Nanti ketika makan, wah sensasinya beda. Oh, ternyata ada penilaian yang gini. Oh gitu. Nah, makanya kenapa saya mau gitu untuk jalanin yang ini. Ya sih, saya awalnya dengar bubur bakar itu ada pertanyaan di benak itu, bubur bakar itu. Oke. Dan ya mudah-mudahan bubur bakarnya tetap sukses dan responnya di Caruban oke ya. Oke Pak, sangat oke. Iya. Oke, ya buat teman-teman yang mungkin keluar kota gitu ya, Caruban gitu, mampir bubur bakarnya. Ada ininya ya, ada linknya ya. Ada. Di Instagramnya juga ada bubur bakar Caruban. Bubur bakar Caruban. Kalau di Caruban the one and only ya tempat kamu ya? Iya, betul. Oke. Garlic dulu tuh, garlic itu nama garlic itu cukup unik juga. Kamu milih the garlic itu apa itu ceritanya itu? Itu sebenarnya kan namanya tela Pak. Dulu zamannya musim jualan tela-tela itu, yang tela singkong lah apalah yang potong-potong kecil-kecil itu ya kasih. Iya. Ya, itu waktu booming itu kan, terus akhirnya pakai nama garlic bukan pakai C tapi pakai K. Iya. Ya, karena tela garlic, tela cigar cilik. Cigar cilik. Tela kan besar-besar kok. Ya. Tela kan besar-besar. Jadi dipotong kecil-kecil gitu. Oke. Cigar cilik. Singkatan itu ya, cigar cilik. Singkatan. Ya, cigar cilik. Aku kira ada kaitan bawang putih. Ya, kompleks Pak. Saking kreatifnya itu. Wah, keren ya. Jadi ini the garlic ini istilahnya payungnya untuk menu di bawahnya ya, kira-kira gitu ya. Iya. Karena nama garlic itu sekarang sudah apa ya istilahnya? Susah dihapus Pak di Caruban gitu. Oh gitu ya. Ya, misalkan ada produk tela masuk di Caruban. Ya. Tela digoreng sama dipotong kecil-kecil gitu kan. Mereka pun pakai nama apapun, pasti orang-orang Caruban ngomong, di sana ada garlic loh. Gitu. Di sana ada garlic.
gitu. Jadi Branding ya. brandingnya itu iya, jadi sampai orang-orang Caruban tuh kalau ngomong tela yang dipotong kecil-kecil itu garlic. I see. Gitu. Iya. Iya, berarti Jadi kalau nama itu sudah ini ya, sudah cukup kuat di Caruban berarti itu. Garlic. ya masa 13 tahun jualan telo telur Pak. Yang menarik itu kenapa bubur bakarnya nggak sekalian bubur bakar the garlic? Tapi kamu pakai bubur bakar cari Caruban ya? Iya, karena ya itu Pak, kan awalnya memang bubur bakar punya teman, jadi saya ya tak ambil aja namanya gitu, tapi tetap istilahnya garlic sama bubur bakar itu sebenarnya sih menu aja, cuma saya pengennya brandingnya bubur bakar juga ada, karena juga saya pengen haji Pak ya, makanya saya jualan bubur. Iya. Enggak itu gue. Iya. Yes, saya inilah I personally proud of your effort, ya kan, your everlasting effort, ya, in order to be consistent, ya, becoming an entrepreneur, ya, itu perlu komitmen tinggi itu untuk menjadi seorang entrepreneur, ya kan, seorang wirausaha yang sampai sekarang di tahun 2021 sudah menjalani wirausaha ini melalui 1 tahun pandemi. Nah, ada cerita nggak dalam 1 tahun pandemi ini berkaitan dengan wirausaha? Mungkin ada cerita yang menarik. Ketika ada pandemi ini Pak, saya berpikiran gini, enak kerja ikut orang wis. Tutup gitu. Oh, ada sempat terbersit dulu ya. Enak kerja ikut orang wis. Cuma diem sepi semua kerjaan ya kan. Kerjaan sepi, ya udah tinggal duduk dapat gaji tiap bulan gitu kan. Ya, waktu itu sempat turun berapa persen? Sampai 50% lebih. Drastis. Turun. Drastis gitu kan. Itu kapan, Joel? Kan pandemi mulai kalau nggak salah Maret ya. Pandemi itu kan Maret 2020. Nah, itu mulai turun drastisnya itu di bulan apa, Joel? Kalau boleh cerita. Waktu apa ya? Kalau awal-awalnya itu sih enggak masalah karena kita enggak di daerah sini masih belum parah ya Pak ya. Oke. Masih zona hijau ya. Oke. Nah, mulai untuk penyebaran itu mulai sudah ada kebijakan pemerintah yang harus jam berapa lah, harus apa itu sudah mulai efeknya kemana-mana itu ya. Udah efeknya kemana-mana itu ya, luar biasa, itu turun drastis. Cekat-cekat yang ngeri ya. Cuma begini Pak, begini. Ini menarik. Tidak ada menarik-menariknya. Itu perjalanan itu penting itu. Penting ya. Waktu pandemi ketika kita wirausaha itu yang penting ini. Itu kreatif. Masalahnya itu jadi bukan masalah. Misal kemarin ketika ada orang takut dan di rumah saja, memang disarankan untuk di rumah saja, gitu kan? Kerja di rumah, sekolah di rumah. Saya cuma satu, masalah itu bukan jadi masalah. Gimana caranya jualanku laku? Ya delivery order. Tetap produk sama, sebarin di WhatsApp, di broadcast lah, apalah. Bisa delivery untuk makanan. Kirim gratis. Rame Pak. Rame gitu. Naik lagi. Jadi gimana caranya kalau orang wirausaha itu tidak boleh berhenti untuk berkreasi, untuk punya ide yang gila gitu. Harus punya gitu. Dan soalnya kebanyakan orang yang jualan daerah sini lah, itu kebanyakan takut. Sudah ngeluh
di sosial media, lalu di tetangganya gitu kan. Oh, nggak dapat uang lah, pemerintah nggak ngasih apalah. Nah, kamu wirausaha harus kreatif. Gimana caranya produkmu laku? Gitu. Dan salah satu kemarin saya buat delivery order, gitu. Nasi itu dijadikan rice bowl, jadi bungkus rice bowl buat menarik, gitu, bisa kirim. Dan orang-orang yang di rumah saja, kerja di rumah, nggak ngantor, itu wah seneng gitu, seneng pasti. Tiap hari pasti beli, tiap hari pasti. Itu pakai ini apa? Kerjasama dengan apa? Dengan apa kayak Grab ataupun apa? GoFood gitu. Atau Kalau kamu sendiri? Saya sendiri. Oke. Free ongkir. Jadi kita ini Pak, kalau delivery order sudah kerjaan sepi, pakai jasa, pakai ongkir, wah sudah tidak bakalan laku Pak. Iya. Jadi Gitu. setelah memangkas semaksimal mungkin, Ya. sehingga bisa semuanya itu happy ya, paling nggak kan customer happy ya. Ya, itu salah satu untuk promosi juga kan, masalahnya kan semua istilahnya semua yang wirausaha kan turun Pak. Jadi di level yang sama, di grafik yang sama, jadi anggap aja mulai dari nol. Nah itu akhirnya Zero, yang ya. cepat siapa? Ya, yang cepat siapa gitu. Yang cepat untuk melakukan siapa? Itu yang bisa berhasil. Ya, itulah. Nah, ini Nah, tapi kalau sulap jangan diomong Pak, jangan diomong. Loh, kalau ini siapa jual sulap versi online itu bagaimana? Apakah ada fenomena itu enggak? Artinya mungkin ada order melalui online untuk kamu perform via online gitu, pernah nggak? Ada nggak selama pandemi? Jarang. Gini, terakhir saya main cuma sekali selama pandemi itu online pada akhir tahun kemarin di perusahaan besar, perusahaan rokok gitu. Oke, di Caruban ya? Di Madiun. Madiun. Itu ya, itu kan ada divisi ya besar lah, maksudnya ini termasuk rokok besar gitu. Ada pabriknya. Nah, saya diminta untuk mainnya apa? Online gitu. Lah terus kamu datang ke kantor. Jadi kantornya itu buat studio gitu Pak. Oke. Jadi saya main gitu, tetap kayak panggung. Jadi saya main tapi via Zoom. Disiarkan online gitu ya? Ya, jadi ada TV layar besar gitu. Oke. Itu ada orang-orangnya, jadi ada penontonnya tuh kelihatan. Jadi ya lumayan lah gitu. Iya. Ada respon gitu. Ada respon. Iya. Memang agak sedikit berbeda ya menghadapi audiens langsung dengan yang di online itu memang beda ya, kerasa beda ya. Iya, kerasa beda. Ini kepuasan magician itu pada waktu ada tepuk tangan, pada waktu ada ekspresi. Itu kepuasan magician, Pak. Jadi ketika kita main tidak ada tepuk tangan, kita pasti introspeksi ya. Apa ya tadi ya? Apa ya? Harus koleksi. Gitu. Apakah saya tidak menjual gitu ya? Apakah saya kurang ganteng gitu ya? Apakah saya Iya, ya artinya sampai sekarang ini saya ngelihat Joel flashback waktu kuliah dulu ya, modelnya sama, ya masih sama gitu. Berarti berapa tahun yang lalu itu ya? Berapa ratus tahun yang lalu ya? Oh tidak, abad Pak, abad. Abad ya. Iya Joel, saya terima kasih untuk waktunya Joel. Saya kira ya mudah-mudahan teman-teman yang nonton ini bisa menarik beberapa istilahnya kisah-kisah atau nilai-nilai yang bisa ini kayaknya cocok untuk saya coba saya lakukan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat semua yang nonton ya channel ini. Untuk penutup Joel ya, kira-kira
Joel, saya minta tolong Joel untuk promosikan channel ini dengan versinya Joel. Nama channelnya kan Yearly Adatu. Kalau Iya. versinya Joel untuk mempromosikan channelnya bagaimana? Silakan Joel sebagai penutup ini. Ya. Dikasih Sebagai seorang dikasih bohong. entertainer ini, ya. Waduh, tidak ada briefing lagi Pak. Iya. Santai aja, wis. Pokoknya versinya Joel lah, santai. Gini. Ini bagi viewernya ya, Pak Yearly ya. Subscribe dulu channelnya Pak Yearly. Kenapa? Ya, karena ada saya. Bukan Oke. karena ada dia. Ya. Ada saya. Tidak ada, maaf. Itu bener loh. Loh, bener Bener ya? Joel. Bener. Iya, bener. Oh, iya? Itu. Iya. Wah. Nanti channel lihat tuh Pak ya, viewernya ada berapa? Ya. Masa kalah sama Melita saya. Iya. Gini, subscribe cepet, pencet tombol merahnya ya. Pencet ya, jangan sampai kelewatan. Ada belajar bahasa Inggrisnya juga, ya kan Pak ya? Ya. Ya, ada ada kayak ini ya, motivasi yang tidak perlu ya. Ada di sini. Ya. Jadi subscribe, jangan sampai ketinggalan ya video-video selanjutnya, dan jangan sampai kelewatan juga follow Instagramnya Pak Yearly. Apa Pak? Silakan Pak sebutkan. Nah, Yearly Datu, seperti namanya. Iya, Yearly Datu seperti namanya ya. Iya, Oke. Datu ya pakai D ya Pak ya, bukan Ya. lainnya ya. Ya, ya. Oke Pak. Oke Pak. Terakhir. Terakhir, Khusus boleh. spesial hari ini saya akan main sesuatu. Asik. Kartu. Kelihatan Pak? Wah, ada kartu ya. Macam-macam ini kartunya. Iya. Betul ya? Ya. Nah, oke. Nah, sekarang misalkan gini. Saya kocok dulu lah. Kan Pak Yearly kan nggak bisa ngocok dari sini. Ya. Kan? Oke. Saya wakilkan. Ini Ya. kan kocokan biasa gitu Pak. Iya kan? Acak Oke. random ya. Acak random ya. Ini kan kocokan orang-orang yang main-main di pos kampling gitu kan Pak ya. Ngingetin saya waktu saya tugas di pos kampling. Kondang. Rendang. Ya. Ini ada kartu acak sudahan. Nanti Pak Yearly misalkan gini ya. Saya acak lagi misalkan gini. Terus Pak Yearly bilang stop di mana aja terserah. Ya. Misalkan stop di sini. Nanti Ya. dilihat Ya, oke. ya, dilihat. Ya misalkan itu ya. Ya. Ngerti nggak Pak? Ngerti ya? Jadi Oke. misalkan saya kocok lagi seperti ini, Ya. kasih lihat. Jadi dia beda-beda Pak, pasti beda-beda. Kartunya muncul beda-beda. Oke? Ya. Saya nanti akan menghadap ke sana, menghadap ke belakang. Nanti Pak Yearly bilang stop ya, oke ya? Oke. Stop. Stop sini? Ya. Oke. Dilihat ya Pak ya? Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, Kelihatan ya? kelihatan? Oke ya, kelihatan ya. Nah, Ini saya ambil dulu yang ini, betul ya? ya. Oke. Nah, saya kelihatan Pak. Intinya permainan ini bukan ini. Saya boleh lihat. Waduh, ini kartunya apa ini? Queen hati. Bentar, ikut saya. Saya tadi sadar nggak kalau ada kartu di sini? Ya. Kartu besar itu. Iya. Oh, Saya dari tadi itu saya sudah mempersiapkan satu kartu. oke. Harusnya kartunya Pak Yearly ini Ya. cocok dengan prediksi saya. Oke. Cocoknya. Ya. Ya, apakah kartunya sama? Tada. Tuh. Saya Pak. Iya. Pasti kartunya apa ya? Eh, Kartunya apa ya Pak? Tadi Queen Queen King ya. Queen hati ya? Hati Queen merah hati ya. ya? Nah, Oke, Queen hati ini ya? betul. Betul ya? Ya. Tapi kok salah? Tapi begini Pak, ketika seorang pesulap tidak mungkin
ketika ini rumusnya, ketika pesulap salah, dia tidak akan salah. Ini tadi kan cuma satu kartu ya. Ya. Ini ya. Saya kembalikan lagi. Seorang pesulap, kalau saya mentalis seperti Deddy Corbuzier gitu, saya akan mempunyai prediksi tadi benar ya Pak. Ya. Tapi itu saya seorang ilusionis yang berhasil mengubah kartu menjadi Wih. Bravo, luar biasa. Loh, saya nggak notice loh tadi itu sudah ada itu di luar. Ini elemen surprise, elemen of surprise ini. Keren. Oke, ini penutupnya. Penutup, makasih. Terima kasih. Wah, ini Ya, ditutup sama-sama. dengan sebuah permainan yang apik dari Joel. Terima kasih sekali lagi untuk tadi permainannya. Ada elemen of surprise ya, dan ternyata jago prediksi. Ya mudah-mudahan ke depan saya doakan usahanya Joel lancar. Pak Yeri juga lancar, sehat ya. Saya doakan nanti anaknya tambah lagi satu ya. Ya. Pak Yerli dong. Kalau aku layar terkembang Joel. Ada planning nggak? Ada planning lagi nggak? Atau udah 2 cukup? Oh enggak, sudah cukup Pak. 2 anak cukup Pak. Kita ikuti program pemerintah aja. Wih, ini kayak politisi gitu. Enggak, karena kalau ngomongin anak ada cerita lagi, nanti terlalu panjang. Oke, baik. Nanti kita konten selanjutnya saja. Ya. Nanti kalau ada yang komen 42 dong ya. Ya, 42. Betul. Ya, bisa komen di bawah ya, jangan lupa. Ya Joel, saya terima kasih. I thank you very much for your time dan sukses, sehat selalu, salam buat istri dan keluarga dan anak-anakmu gitu ya. Saya seringkali anakmu yang cewek siapa namanya? Ayin. Manggilnya Ayin ya. Ya. Oke Joel, thank you ya. Sampai ketemu. Sama-sama. Salam untuk semuanya. Bye, sampai ketemu dalam kesempatan